Nampaknya, demi membela doktrin Tritunggal atau Trinitas, Bambang Nursena dan murid-muridnya nekat melakukan fitnah dan penipuan publik. Baik sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, video kali ini adalah video bagian kedua dari video yang terdahulu yang bertajuk Bambang Nursena memfitnah dan menipu. Ya, jadi buat siapapun yang belum menyaksikan atau memperhatikan video bagian pertama, harap berhenti sampai di sini, tonton dulu bagian yang pertama, baru boleh melanjutkan bagian kedua ini, supaya tidak gagal paham atau salah paham. Sobat-sobatku, jika di Indonesia ini tersebar kabar bahwa Bambang Nursena dianggap sebagai tokoh teolog yang sangat paham sejarah gereja, sangat memahami sejarah, sangat canggih. Demikian ya kabarnya, katanya begitu. Tapi pada kesempatan ini, kita akan membuktikan betapa tidak becusnya Bambang Nursena dalam menganalisa atau membahas suatu berita atau peristiwa atau sejarah. Sobat-sobatku, dan siapapun yang memperhatikan video ini, di dalam makalahnya atau bukunya yang berjudul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, di bagian ketiga, bentar saya buka dulu ya. Di bagian ketiga ini, Bambang Nursena menuduh Unitarian ini ya, memanfaatkan para teolog dan membuat seminar mencari dukungan. Jadi Bambang Nursena pernah menuduh Unitarian, saya dan teman-teman saya dianggap mencari dukungan dari para teolog lain, kemudian membuat seminar katanya. Ya, di sini ditulis, sobat-sobat bisa baca nih ya. Perhatikan baik-baik. Ini tulisannya Bambang Nursena. Rupanya serangan demi serangan terhadap mereka. Wih, jadi Bambang Nursena mengaku bahwa dirinya melakukan serangan terhadap Unitarian ya. Sehingga dia mengatakan, rupanya serangan demi serangan terhadap mereka yang khususnya mengkritik kemiskinan literatur mereka bla 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 bla. Dan yang selama ini saya lakukan secara tidak langsung karena saya justru khawatir akan jadi promosi gratis bagi kelompok Unitarian itu. Mereka, perhatikan di sini. Mereka reaksi dengan menggelar seminar yang menghadirkan Romo Tom Jacob, Romo Bono Wiratmo, Romo kemudian Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan Nugroho sendiri di Semarang 28 April 2007. Ya. Jadi menurut Bambang Nursena, Unitarian pernah mengadakan seminar dengan menghadirkan Romo Tom, Romo Bono, Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan Cahyadi Nugroho sendiri. Jadi perlu diketahui teman-teman, sobat-sobat mungkin yang belum tahu ya. Cahyadi Nugroho adalah salah satu teman saya. Dia dulu adalah sekjen, sekretaris jenderalnya Gus Dur, sahabat karibnya Gus Dur ya, almarhum. Yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, dalam bukunya ini Bambang Nursena menuduh bahwa kami Unitarian pernah menggelar acara seminar di Semarang untuk mendukung ajaran Unitarian dengan menghadirkan Romo Tom, Romo Bono. Ya. Terus selanjutnya saya bacakan ya. Bisa lihat ya. Tujuan seminar itu jelas. Wih, ini katanya Bambang Nursena. Tujuan seminar itu jelas. Wih, dia kayak yang paling tahu, kayak Tuhan aja dia tahu segala-galanya. Untuk mencari dukungan para ahli, seolah-olah membenarkan ajaran mereka. Hal itu tampak dari pertanyaan menggiring pewawancara Hanali, ya disebut namanya sama dia. Hanali, salah satu penganut ajaran Unitarian yang menjadi wartawan Crescendo. Jadi, Bambang Nursena ini benar-benar nekat orangnya ya. Hanya demi membela doktrin Tritunggal, dia nekat melakukan kebohongan publik, memfitnah. Jadi buku ini atau makalah ini jelas menjadi bukti Bambang Nursena sudah memfitnah Unitarian dengan mengatakan bahwa Unitarian menggelar seminar di Semarang. Dan perlu saya beritahu sobat-sobatku bahwa saya mengenal Romo Tom, Romo Bono, dan kemudian Hanali yang disebut namanya di sini oleh Bambang Nursena. Itu adalah ketika saya datang di seminar itu. Dan penyelenggara seminar itu adalah dari majalah Crescendo dan Yayasan Kristen apa begitu ya. Dan sama sekali bukan diselenggarakan oleh Unitarian.
Dan kalau di sini Bambang Nursena mengatakan bahwa, dan pembicaranya satu lagi adalah Nugroho sendiri. Ini fitnah dan penipuan publik. Faktanya, Cahyadi Nugroho tidak pernah menjadi pembicara di seminar itu. Saya hadir. Saya salah satu hadirin dan saksi mata. Hari Sabtu tanggal 28 April itu, pembicara yang keempat adalah Pendeta Dri Broto Sudarmo, dosen, bukan Cahyadi Nugroho. Jadi dengan menuduh pertama, Unitarian dituduh Unitarian menggelar seminar untuk mencari dukungan. Ini benar-benar fitnah dan penipuan publik yang sangat jahat dilakukan oleh Bambang Nursena terhadap Unitarian. Kemudian di situ Bambang Nursena juga mengatakan ya di sini bahwa Hanali ya, jadi ada wawancara, ada wartawan yang namanya Hanali, salah satu penganut ajaran Unitarian yang menjadi wartawan crescendo. Ini jelas fitnah karena Hanali ya, teman-teman kalau mau ngecek bisa langsung ya. Kalau di Semarang itu Hanali itu, Mbak Hana itu setahu saya sekarang dia menjadi bisnis properti ya. Jadi kalau di Semarang itu namanya cukup dikenal dia, karena di jalan-jalan di rumah-rumah itu yang ada dijual itu ada tulisan namanya Hanali, ada nomor teleponnya sekian 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 sekian. Nah, dan setahu saya Hanali dari dulu tidak pernah bergabung menjadi Unitarian. Tetapi oleh Bambang Nursena difitnah bahwa yang mewawancarai itu adalah wartawan dari Unitarian namanya Hanali. Kemudian yang mengadakan seminar juga katanya Unitarian. Wih, ini benar-benar penipuan publik. Jadi dalam hal ini Bambang Nursena selain memfitnah Unitarian menggelar seminar, kemudian juga memfitnah wartawan crescendo yang namanya Hanali itu, ya, difitnah sama dia. Dianggap ini wartawan Unitarian. Jadi yang mengadakan wawancara itu wartawan Unitarian, namanya Hanali. Ini fitnah terhadap Hanali. Dan yang ketiga juga Bambang Nursena ini menghina dan memfitnah Cahyadi Nugroho ya katanya. Cahyadi Nugroho menjadi pembicara. Ya, ini betul-betul fitnah dan penipuan publik. Buat teman-teman yang ingin tahu kalau Pak Cahyadi Nugroho itu saat ini masih hidup ya, berada di Semarang, silakan dicari di, kalau mau tahu langsung di Jalan Jeruk 7. Ya. Di Jalan Jeruk, belakangnya Java Mall itu, daerah Lamper Sari sana, belakangnya Java Mall, Jalan Jeruk 7, cari aja Pak Cahyadi Nugroho, tahu semua orang-orang. Ya. Jadi bisa dicek langsung di sana. Pak Cahyadi Nugroho tidak pernah datang dan tidak pernah menyelenggarakan seminar seperti yang dituduhkan oleh Bambang Nursena ini. Artinya sahabat-sahabatku, yang perlu harus diperhatikan ya. Jika Bambang Nursena mengatakan bahwa Unitarian mereka reaksi dengan menggelar seminar. Ini buku ini oleh Bambang Nursena ditulisnya itu kan tahun 2008. Diseminarkannya 2008. Sedangkan seminar yang diadakan di Semarang, yang menurut Bambang Nursena digelar oleh Unitarian, padahal tidak ya. Yang menggelar sebenarnya itu adalah majalah Crescendo dan Yayasan Gemah Kasih ya. Bukan dari Unitarian itu. Itu majalah lintas denominasi ya. Nah, coba perhatikan sobat-sobatku. Bambang Nursena ini kan selama ini gembar-gembor dia paham sejarah, ahli sejarah, ngerti sejarah yang ditulis di zaman gereja ribuan tahun yang lalu, belasan abad yang lalu. Tapi ternyata ketika tahun 2008 Bambang Nursena menulis makalah dan membuat seminar ini dan bercerita tentang kejadian yang terjadi tahun 2007, artinya 1 tahun sebelumnya ya. Apa yang terjadi? Peristiwa yang baru terjadi setahun yang lalu saja loh. Bambang Nursena salah fatal. Seminar yang bukan diselenggarakan oleh Unitarian tahun 2007, tahun 2008 oleh Bambang Nursena dibilang katanya seminar itu diselenggarakan oleh Unitarian dan menghadirkan Nugroho. Aduh, parah ini. Ngakunya sejarawan. Lawang peristiwa yang baru terjadi setahun yang lalu saja salah-salah. Kok ngaku-ngakunya paham sejarah gereja yang terjadi abad 15, abad 16, 18 abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Aduh, ampun Bambang. Aduh ya, jadi teman-teman bisa melihat ya. Ini fakta, ini realita. Buat para pengikut penyanjung-penyanjungnya Bambang Nursena yang membanggakan Bambang Nursena ahli sejarah, ahli kitab suci, bla bla bla. Ini menjadi bukti nyata. Realita menelanjangi kengawuran, ketidakbecusan seorang Nursena
dalam menyikapi suatu peristiwa yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Ya, ingat, seminar di Semarang yang diselenggarakan oleh majalah Crescendo itu. Sebentar, saya ambil majalahnya ya. Nah, ini sobat-sobat Warin, ini penampakan majalahnya, majalah Crescendo ya. Majalah rohani lintas denominasi Crescendo. Ya. Kemudian seminar yang dimaksud tadi itu yang tahun 2007 itu ini. Teman-teman bisa lihat ya. Seminar dan diskusi interaktif keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Nah, ini narasumbernya. Ya. Mempertemukan para teolog dan pakar Alkitab. Ya. Siapa mereka ini? Profesor Bono Wiratmo, dosen Universitas Kristen Duta Wacana atau Romo Bono. Ini orangnya. Kemudian pembicara kedua, Pendeta Dri Broto Sudarmo, MTH, dosen Kristen Satya Wacana Salatiga. Ya, ini orangnya. Kemudian pembicara ketiga, Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ini loh orangnya. Dan pembicara keempat, Romo Tom Jacobs. Ini orangnya ya. Jadi, ini acaranya diadakan di Ballroom Alam Indah Resto, Jalan Setiabudi nomor 12 Semarang, Sabtu pukul 10 pagi sampai 4 sore, 28 April 2007. Ya. Jadi jelas yang menyelenggarakan majalah Crescendo. Ini bisa dilihat ini. Hanali. Nah, ini ada nomor HP-nya ini. Kalau teman-teman mau ngecek langsung tanya sama Hanali ini. Hanali 081 127 4900 ya. Jadi seminar yang diadakan di Semarang tanggal 28 April 2007 itu sama sekali bukan diselenggarakan oleh Unitarian, bukan oleh saya dan teman-teman saya. Kok Bambang Nusena malah nuduh Unitarian menggelar seminar dan menghadirkan Nugroho sendiri. Ini benar-benar penipuan publik. Dan penipuan ini dilakukan oleh orang yang ngakunya sejarah hebat. Orang yang paham sejarah. Orang yang ngerti sejarah gereja. Sekali lagi sobat-sobat, bayangkan. Kejadian tahun 2007 yang diceritakan oleh Bambang Nursena pada tahun 2008. Salah. Lah kok dia Bambang Nursena ini dipercaya ketika dia bicara tentang sejarah gereja belasan abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Kok percaya? Hello, come on. Mikir mas bro, mikir. Ya, sudah salah, sudah ngawur, fitnah lagi. Fitnahnya gini, tujuan seminar itu jelas. Untuk mencari dukungan para ahli, seolah-olah membenarkan ajaran mereka. Ya. Jadi Nursena ini menuduh Unitarian membuat seminar dengan tujuan mencari dukungan para ahli. Weleh, Bambang. Parah deh lu. Parah. Ampun Bambang. Sekali lagi ya, sobat-sobat Warin, coba bayangkan. Bagaimana bisa Bambang Nursena menceritakan sejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Gereja-gereja di abad pertengahan, gereja-gereja awal, sejarah-sejarah gereja di belahan dunia yang lain. Di zaman yang jauh sekali di belahan dunia yang lain. Sedangkan ketika seorang Nursena menceritakan sejarah yang baru terjadi belum setahun yang lalu, yaitu Bambang Nursena cerita tentang sejarah yang terjadi tahun 2007, diceritakan oleh Nursena tahun 2008. Sama-sama di Indonesia. Bambang Nursena di Indonesia. Terus seminar itu juga adanya di Semarang tahun 2007. Di Indonesia dan baru kejadian setahun yang lalu. Salah, fatal. Artinya, kejadian yang begitu dekat dengan dia saja, dia salah fatal. Apalagi dia mau cerita tentang sejarah gereja zaman bapak-bapak gereja, zaman Ignatius, zaman Polikarpus Semelekete, wele-wele. Aduh, gini kok dipercaya. Kemudian saya tambahkan satu lagi, kengawurannya Nursena ini ya. Jadi di sini dia mengatakan demikian.
kaum Unitarian yang buta sejarah dan rata-rata kurang cerdas itu. Bla 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 katanya. Jadi dia menganggap saya dan teman-teman saya Unitarian dianggap buta sejarah. Bambang Nurisena kayak sing paling ngerti-ngerti wae to, Bambang. Ya. Terus dia mengatakan di sini bahwa Unitarian memanfaatkan para teolog ya. Ini nih, saya bacain ya. Tetapi mereka sangat gencar menyerang ajaran gereja. Weh, kita dituduh menyerang ajaran gereja katanya. Bahkan untuk maksud itu, jadi Nugroho juga menjadi pendiri Asosiasi Pendeta Indonesia atau API. Jadi untuk maksud mengajarkan ajaran Unitarian, katanya Pak Nugroho itu, Cahyadi Nugroho, dituduh mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia. Seolah mereka rancang sebagai tandingan KWI, PGI, atau PII yang mewadahi Kristen mainstream. Dalam wadah API ini, perhatikan baik-baik ya. Dalam wadah API ini, agaknya mereka bisa leluasa menggarap para pendeta praktisi jemaat. Wih, ngeri ya. Bambang Nurisena menuduh Cahyadi Nugroho mendirikan API untuk menggarap pendeta praktisi jemaat yang menjadi anggotanya dan pada gilirannya menyeretnya ke ajaran-ajaran mereka. Ya. Jadi dalam hal ini Cahyadi Nugroho difitnah oleh Bambang Gentolet ini. Ya, si Nursena ini memfitnah Cahyadi Nugroho dengan mengatakan Cahyadi Nugroho mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk menggiring pendeta-pendeta supaya nantinya ikut ajarannya. Nah, sahabat-sahabatku, saya perlu klarifikasi sedikit hal ini ya. Saya bukan anggota API, tapi saya sangat tahu dulu saya pernah membaca ADART-nya, Anggaran Dasar Rumah Tangga Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan di salah satu ADART-nya itu dituliskan bahwa anggota Asosiasi Pendeta Indonesia di dalam organisasi tidak boleh bicara doktrin gereja. Jadi jelas ya, mau pendeta dari manapun mau gabung di situ silakan, tapi tidak boleh bicara doktrin gereja. Itu aturan anggaran dasar organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia. Sehingga adalah bohong jika Bambang Nurisena mengatakan atau memfitnah, menuduh Cahyadi Nugroho mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk menggiring pendeta-pendeta biar bisa ikut ajarannya. Ya, ini bohong, ini benar-benar fitnah yang sangat jahat, culas, licik dilakukan oleh Bambang Nurisena ini. Ya, jadi sahabat-sahabatku, sesungguhnya saya tahu, ya, saya beberapa kali ketemu dengan Pak Cahyadi Nugroho. Bahkan dia akrab juga dengan bukan hanya pendeta Kristen ya, dia akrab dengan pendeta Hindu. Bahkan dia beberapa kali membuat seminar dengan pendeta Hindu, juga dengan biksu-biksu Buddha, agama-agama lain ya. Jadi adalah tidak mungkin Cahyadi Nugroho mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk merangkul pendeta-pendeta supaya ikut ajarannya. Enggak. Ya. Jadi dalam hal ini Bambang Nurisena juga memfitnah Cahyadi Nugroho. Wih, ngeri ya. Bambang Gentolet satu ini parah memang. Ya, jadi sobat-sobatku, Bambang Nurisena terbukti. Bicara kejadian yang baru setahun yang lalu saja salah. Isinya asumsi, tuduhan, dan fitnah. Apalagi ketika dia bicara sejarah gereja yang belasan abad itu ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi saya kasihan kepada orang-orang yang begitu mengagum-agumkan Bambang Nurisena, membangga-banggakan Bambang Nurisena, katanya pinter sejarah, bla 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 bla. Halah, kejadian setahun beberapa bulan yang lalu saja sudah salah kok ngomong sejarah ribuan tahun yang lalu. Please deh. Oke, sobat-sobatku. Selanjutnya, apalagi kebohongan atau fitnah yang dilakukan oleh Bambang Nurisena melalui makalah dan seminarnya ini. Ada beberapa hal lainnya, tapi saya akan bahas lagi satu hal penting. Adapun satu hal penting ini adalah bisa dibilang suatu kengawuran yang sangat parah dilakukan oleh Bambang Nurisena. Kengawuran apa ini pula? Kengawuran yang dilakukan Bambang Nurisena adalah ketika dia berusaha mendirikan doktrin Tritunggalnya dengan nekat mengatakan bahwa kata ego eimi yang dikatakan oleh Yesus ya, tertulis di Perjanjian Baru, ego eimi, katanya artinya atau maknanya adalah menunjuk kepada Yod He Vav He, atau menunjuk kepada Yahweh, Allah yang di Perjanjian Lama. Jadi karena Yesus berulang kali tercatat dalam Injil, Yesus mengatakan ego eimi, yang artinya adalah anihu atau akulah dia. Nah, oleh Bambang Nurisena, kata-kata Yesus nih diartikan bahwa ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Yahweh.
Dan argumen seperti itu ya juga dilakukan oleh Rita Wahyu ya, yang juga mengatakan bahwa karena Yesus berkata ego eimi, berarti itu artinya Yesus adalah Yahweh. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya di beberapa video saya yang terdahulu saya sudah membahas beberapa kali. Sebenarnya kata ego eimi dalam bahasa Yunani itu, atau dalam bahasa Ibraninya anihu, atau dalam bahasa Indonesianya akulah dia. Ini bukan sebuah kata-kata yang keramat, ini sebuah bahasa yang biasa, yang bisa diucapkan oleh siapa saja. Sehingga adalah kebohongan publik, penipuan teolog. Ketika teolog-teolog model Rita Wahyu dan Bambang Nursena dan teman-temannya ini masih nekat sampai zaman now mengatakan bahwa ego eimi adalah menunjuk kepada Yahweh. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar dalam menjelaskan, cuman singkatnya begini aja. Saya beri bukti bahwa di Perjanjian Lama itu yang menyebut kata ego eimi itu bukan hanya Yesus. Cuman lucunya, guru-guru pengajar Trinitas ini nekat ketika Yesus berkata ego eimi, diartikan bahwa wah ini adalah Yahweh. Tetapi ketika Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 18 juga mengatakan kata ego eimi, Zakaria tidak dianggap sebagai Yahweh. Teman-teman bisa buka sendiri ayatnya nanti. Lukas pasal 1 ayat 18 itu ada Zakaria. Kalau dalam teks Yunaninya, Zakaria mengatakan kata ego eimi, akulah dia. Di ayat 19 juga, Lukas 1 ayat 19, ada malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel juga berkata ego eimi, atau akulah dia. Kemudian di Kisah Para Rasul 10 ayat 21, Petrus, Rasul Petrus ya, juga berkata ego eimi. Begitupun di 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus juga berkata kata ego eimi. Dan di Injil Yohanes 9 ayat 9, ada kisah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus, dan di depan banyak orang kemudian dia berkata ego eimi. Nah, jadi ketika malaikat Gabriel, Zakaria, Petrus, kemudian Paulus, dan pengemis buta itu, mereka semua juga berkata-kata ego eimi. Nah, kata ego eimi ini oleh orang-orang model Bambang Nursena dan Rita Wahyu tidak diartikan bahwa lo mereka adalah Yahweh. Tidak. Tapi giliran Yesus yang berkata ego eimi, tiba-tiba diartikan lo ini adalah bukti Yesus adalah Yahweh. Jadi ini adalah sebuah kalau dibilang bodoh banget itu ya cocok ya, kebodohan yang banget. Kengawuran yang sangat parah, nekat dilakukan oleh guru-guru pengajar Trinitas dengan mengatakan bahwa ego eimi adalah bukti bahwa Yesus adalah Yahweh. Sedangkan sebenarnya ego eimi hanya sebuah kata-kata biasa yang bisa diucapkan oleh siapa saja, seperti oleh Petrus, Paulus, malaikat Gabriel, Zakaria, maupun pengemis buta itu. Jadi tidak ada spesialnya. Tapi demi mengajarkan Trinitas maka dibuatlah sebuah manipulasi bahwa ego eimi ini menunjuk kepada Yahweh. Begitu kata Bambang Gentolet ini. Baik sobat-sobat wartawan Injil, ya. Tadi kita sudah melihat beberapa poin kengawuran, ketidakbecusan Nursena dalam membahas sejarah yang baru terjadi setahun yang lalu. Kemudian nekatnya Bambang Nursena melakukan fitnah dan pembohongan publik ya. Tapi intinya sobat-sobat, kesalahan fatal Bambang Nursena dan murid-muridnya itu ketika mengkaji Alkitab. Kalau sejarah sudah jelas mereka ngawur ya, sampai naik udele dewi ya. Tapi kalau membahas Alkitab, inti kesalahannya itu ini. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa Bapa ini sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi baik Yesus maupun para rasul menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, Paulus juga berkata di 1 Korintus 8 ayat 6 dan lain-lainnya ya, bahwa yang disebut sebagai Allah itu Bapa ini. Dan Yesus adalah utusan Allah atau anak Allah, Mesias, Kristus, orang yang diurapi oleh Allah, imam dan raja, kemudian rasul, nabi, dan sebagainya ya. Sedangkan Roh Kudus adalah kuasa aktif Allah atau penolong yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi inti ajaran Alkitab yang disebut sebagai Allah yang benar itu hanya Bapa, Bapa saja. Ini loh ajaran Alkitab. Allah itu Bapa. Nah, sedangkan inti kesesatan ajaran Nursena dan murid-muridnya adalah mengatakan bahwa Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah adalah Bapa, Putra atau Yesus dan juga Roh Kudus. Inilah Allah. Dan penafsiran seperti ini jelas sangat ngawur, sebagaimana ngawurnya Bambang Nursena menjelaskan tentang sejarah yang baru terjadi setahun yang lalu. Sejarahnya ngawur, pemahaman Alkitabnya pun ngawur. Ya, inilah yang terjadi sehingga Bambang Nursena bisa menjadi seorang pemfitnah dan penipu. Baik, sekian dulu video pada kali ini. Sahabat-sahabatku, saya akan tutup dengan satu ayat ya. Sahabat-sahabatku ingat di dalam ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 2. Dan juga Efesus pasal 6 ayat 12. Ini harus diingat ayatnya.
Meskipun kita sudah mengetahui kesesatan dan kejahatan intelektual yang dilakukan Bambang Nursena dengan melakukan kebohongan publik dan juga memfitnah beberapa orang, tapi kita jangan terlalu benci dengan Bambang Nursena yang unyu-unyu ini, yang jenggotnya tebel ini ya. Jangan ya. Mengapa? Karena dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 kita diingatkan bahwa sesungguhnya musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Sehingga kita boleh membenci, menolak, bahkan menentang keras ajaran dari Bambang Nursena. Tapi jangan benci orangnya secara berlebihan. Sebab orangnya harus kita kasihi. Dan Yesus mengatakan, kasihlah orang yang memusuhi kamu. Tetapi yang harus kita tegakkan adalah tolak mentah-mentah ajarannya. Jangan benci orangnya. Sebab sesungguhnya Bambang Nursena sedang dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Sehingga ketika membaca ayat Alkitab yang jelas menjadi kacau ya. Mengkaji sejarah yang terang benderang diputar balik demi mengajarkan Trinitas. Baik, itu aja sobat-sobatku. Sekali lagi jangan benci secara berlebihan karena musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Baik, sekian dari saya pada kesempatan ini. Salam wartawan Injil untuk Indonesia. Haleluya.